Halo, video kali ini membahas mengenai grup dan subgrup. Grup, definisi grup yaitu misalkan G adalah himpunan tak kosong, maka G bersama-sama operasi bundaran adalah grup dinyatakan dengan bentuk seperti itu, yaitu G di dalam kurung ada bundaran jika memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, operasi bundaran merupakan operasi biner di G. Kemudian, yang kedua, dapat dikatakan G bersifat tertutup di bawah operasi bundaran. Operasi bundaran bersifat asosiatif atau untuk semua AB anggota G berlaku A bundaran B, bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Kemudian yang ketiga, mempunyai elemen identitas. Yang keempat, setiap elemen di G mempunyai inverse. Oke, jadi yang keempat ini harus dipenuhi agar definisi grup dapat digunakan. Definisi yang ketiga, jika G bundaran suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, maka G bundaran disebut grup komutatif atau grup abelian. Definisi 3.3, order grup. Jadi di grup itu juga ada order. Order grup ini adalah banyaknya elemen dari suatu grup G. Nah, jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Nah, jika sebaliknya, jika order suatu grup tak hingga, maka grup disebut grup tak hingga. Nah, di sini ada contoh. Diketahui modulo 5 atau Z5 adalah himpunan bilangan modulo 5. Didefinisikan operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan pada bilangan modulo 5 dan operasi perkalian pada bilangan modulo 5, atau bisa ditulis dengan simbol Z5, penjumlahan kemudian perkalian merupakan ring. Nah, jadi Z5 dengan operasi penjumlahan itu membentuk struktur grup abelian. Kemudian bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk semua AB anggota Z5 atau A ditambah B anggota Z5 akan ditunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley berikut. Nah, jadi kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya sampai pada apabila 4 ditambah dengan 0 hasilnya 4, kemudian 4 ditambah 1 hasilnya adalah 0, karena kembali berulang lagi kalau penjumlahan modulo. Kemudian yang ketiga itu bersifat asosiatif. Nah, bersifat asosiatif artinya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk semua A, B, C itu anggota modulo 5. Kemudian mempunyai elemen identitas. Dengan kata lain, jika ada E anggota modulo 5, sedemikian sehingga untuk semua A anggota modulo 5 berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 itu adalah elemen identitasnya pada bilangan modulo 5. Nah, setiap elemen harus mempunyai inverse. Nah, kita lihat pada tabel Cayley itu, inverse dari 0 adalah 0. Inverse dari 1 adalah 4.
Inverse dari 2 adalah 3. Inverse dari 3 adalah 2. Dan inverse dari 4 adalah 1. Kemudian bersifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua A, B anggota modulo 5. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat sederhana dalam grup? Jadi, yang pertama itu, dalam sembarang grup berlaku sifat berikut, yaitu hukum kanselasi kiri. Jika AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Kemudian, hukum kanselasi kanan. Jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Setelah itu, identitas grup adalah tunggal. Inverse dari seberang anggota grup adalah tunggal. Nah, AB inverse sama dengan A inverse B inverse. Nah, bagaimana dengan order grup? Definisi dari order grup adalah banyaknya elemen dari suatu grup. Jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Jika order suatu grup adalah tak hingga, maka grup tersebut disebut grup tak hingga. Nah, yang dimaksud dengan order elemen, definisinya yaitu misalkan ada G suatu grup. Kemudian ada G kecil anggota G. Jadi G di sini adalah sembarang bilangan yang ada di himpunan G. Order dari G itu dinotasikan dengan seperti nilai mutlak ya. Nah, tandanya nilai mutlak G yang menyatakan bilangan bulat positif terkecil dan N sehingga memenuhi G pangkat N sama dengan E. Dengan E adalah elemen identitas. Bila tidak ada N yang demikian, maka order G, order dari G ya, bacanya bukan nilai mutlak G, tetapi order dari G sama dengan positif tak hingga. Contoh, bilangan modulo 4 atau Z4 dengan operasi penjumlahan. Ini dikatakan sebuah grup. Nah, order dari Z4 adalah 4, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z4 dijabarkan sebagai berikut. Order dari 0 adalah 1 karena 0 pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian order dari 1 adalah 4 karena 1 pangkat 4 sama dengan 0. 1 pangkat 4 ini kan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya kan sama dengan 4. Nah, otomatis hasilnya sama dengan 0. Order dari 2 adalah 2 karena 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian order dari 3 adalah 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 0. Nah, selain itu ada Z5 atau modulo 5. Dengan modulo 5 ini operasinya operasi perkalian. Ini dikatakan sebuah grup. Nah, order dari Z5 ini adalah 4, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z5 dijabarkan sebagai berikut. Nah, order dari 1 adalah 1, karena 1 pangkat 1 sama dengan 1. Order dari 2 adalah 4, karena 2 pangkat 4 sama dengan 1. Order dari 3 adalah 4, karena 3 pangkat 4 sama dengan 1. Dan order dari 4 adalah 2, karena 4 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu, selain dari yang sudah kita bahas mengenai grup, sekarang kita membahas tentang subgroup. Nah, definisi dari subgroup adalah, misalkan G itu grup, dan ada H. H itu subset. Subset dari G. Ada himpunan H yang merupakan himpunan bagian dari G. Nah, H itu dikatakan subgroup G, dituliskan seperti itu ya, H
kalau misalnya dalam matematika itu simbolnya kurang dari G. Tetapi kalau di dalam struktur aljabar itu dikatakan sebagai subgroup. Nah, jika H itu tidak sama dengan himpunan kosong dalam artian H itu bukan himpunan kosong. Nah, H sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Teorema 3.1. Misalkan, G adalah grup. Himpunan H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika, ini syarat mutlak ya, untuk semua X, Y anggota H berlaku X, Y inverse anggota H. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Mari kita sama-sama membuktikan teorema 3.1. Diketahui H subgrup dari G. Kemudian untuk membuktikan untuk semua X, Y anggota H berlaku X, Y inverse anggota H, ambil sembarang X, Y anggota H. Karena H tadi subgrup, maka jelas ada Y inverse anggota H. Sehingga X, Y inverse anggota H. Diketahui X, Y inverse anggota H untuk semua X, Y anggota H. Akan kita buktikan bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Nah, sekarang ambil sembarang X anggota H. Maka X inverse itu pasti sama dengan elemen identitas atau E. Nah, anggota H. Sehingga ada elemen identitas di H. Nah, ambil sembarang X, Y anggota H. Ada Y inverse anggota H, sehingga XY sama dengan X dikali Y inverse dikalikan inverse-nya lagi. Artinya berlaku sifat tertutup di H. Nah, ambil sembarang X anggota H, maka ada A inverse anggota H. Jadi setiap elemen di H mempunyai inverse. Jadi identitas sudah kita buktikan bahwa sudah punya identitas, kemudian bersifat tertutup dan dia mempunyai inverse. Kemudian sifat asosiatifnya jelas dipenuhi karena H itu merupakan himpunan bagian dari G. Nah, sehingga dari keempat pembuktian tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Terima kasih. Oke, demikian tadi penjelasan dari grup dan subgrup. Sampai ketemu di video selanjutnya.